Kita sudah tahu kalau pengen selamat berpegang dengan Al-Quran. Itu kan pembahasan di sini. Dan semua orang paham kalimat ini. Berpeganglah dengan Al-Quran kalau pengen selamat. Marhaba, saya berpegang kepada Al-Quran. Setelah itu ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar aku berpegang kepada Al-Quran? Tentu jawabannya juga sangat sederhana. Kau fahami Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Nah, sampai di sini jawabannya sederhana. Akan tapi setelah itu setiap orang berkata, apakah saya bisa faham Al-Quran dengan benar atau tidak? Nah ini kadang-kadang orang hanya menyeru bahwasanya berpeganglah kepada Al-Quran. Itu kalimat besar. Akan tapi orang tidak bisa faham detail. Hanya berkata, berpegang pada Al-Quran. Kita harus kitabullah, sunnah Rasulullah. Kita, oh ya benar. Tapi gimana saya untuk bisa berpegang pada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW? Saya orang awam, baca Al-Quran saja belepotan. Bagaimana saya bicara tentang isinya. Bahasa Arab juga nggak ngerti dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalaupun kita ngerti bahasa Arab pun kita tidak ngerti rahasia di balik kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Makna-makna yang tersembunyi. Hukum-hukum yang dicetus diambil oleh para ulama dari ayat Al-Quran ya kita nggak tahu. Maka di sini kan tamassaku itu berpegang itu maksudnya serius kamu berpegang kepada Al-Quran. Berpegang serius lah. Kalau orang serius dalam berpegang itu dengan apa sih? Konsentrasi iya, pikiran iya, tenaga iya, semuanya kita kerahkan untuk memahami Al-Quran. Tidak cukup hanya kita berpegang pada Al-Quran. Apa artinya kalimat itu kalau tidak dilanjutkan dengan pemahaman yang benar? Itu kan kalimat besar saja. Kita harus berpegang pada Quran, hadis. Quran, hadis. Untuk paham Quran, hadis gimana? Apakah setiap orang tidak masuk Islam langsung dia ngerti Islam langsung kasih Quran, kasih hadis Nabi? Suruh baca langsung bisa? Enggak. Maka untuk disebut sebagai orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dengan benar adalah berpegang melalui atau mengikuti petunjuk para ulama-ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga kepatuhan kita kepada ulama itulah hakikatnya berpegang kepada Al-Quran. Jadi jangan salah. Makanya ada penyelewengan di sana. Orang berpegang kepada para ulama disalahkan. Kita tuh perlu Al-Quran. Innalillah. Memang ulama nggak pakai Al-Quran atau bagaimana? Kenapa Imam qala Syafi'i, mana Rasulullah, mana Al-Quran? Ajib. Memang Imam Syafi'i nggak pakai qala Allah, kalau Rasulullah atau bagaimana? Jadi memang di akhir-akhirnya ada kecongkaan. Hanya tadi melihat berpegang pada Al-Quran. Tapi tidak mengerti bagaimana cara berpegang. Memahami lafaz Al-Quran yang kaya makna. Al-Quran kaya makna. Jadi benar, kita harus berpegang kepada Al-Quran, tapi untuk berpegang kembali, menjadikan Al-Quran pedoman tentunya dengan petunjuk orang yang mengerti tentang isi Al-Quran. Dan ini adalah para ulama, bukan asal orang awam nggak bisa. Orang ulama itu di dalam memahami Al-Quran itu perlu perangkat-perangkat yang banyak. Bukan sekedar orang ngerti bahasa Arab langsung bisa memahami Al-Quran atau tidak. Memang ada ayat-ayat sangat mudah, tapi di balik itu juga ada ayat-ayat yang perlu berpikir dalam untuk bisa memahaminya. Apalagi yang ada hubungannya dengan istinbat hukum, untuk mengambil hukum di balik ayat-ayat yang ada. Ini nggak bisa orang awam. Maka sesungguhnya di saat kita berpegang kepada ulama, itu hakikatnya kita dengan kitab dan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dalam tradisi kita adalah mengikuti para ulama yang bermadhab, Imam Syafi'i seperti itu, Hanafi, Maliki, Hambali seperti itu. Itu hakikatnya berpegang pada Al-Quran. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.